Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi yang telah saya buat dengan berjudul Karakteristik Listrik Saluran Transmisi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isa Novira Rombedatu dengan NIM 2102046011022 dari kelas Teknik Elektro D401 angkatan 2021. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi saya. Definisi saluran transmisi. Saluran transmisi merupakan suatu media yang digunakan untuk mengirim energi listrik dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian listrik. Berikut ini adalah contoh gambar dari saluran transmisi. Fungsi saluran transmisi yang pertama, pengiriman data atau energi. Saluran transmisi digunakan untuk mengirimkan data atau energi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang kedua, pemisahan jarak. Saluran transmisi memungkinkan pemisahan jarak antara sumber dan penerima. Ini adalah fungsi penting dalam berbagai aplikasi. Yang ketiga, distribusi data atau energi. Saluran transmisi memungkinkan distribusi data atau energi ke berbagai konsumen atau pengguna akhir. Ini mencakup pengiriman daya listrik ke rumah, bisnis, dan industri, serta pengiriman signal telepon atau data ke berbagai perangkat komunikasi. Yang keempat, pemrosesan signal. Dalam beberapa kasus, saluran transmisi dapat digunakan untuk memprosesan signal, misalnya dalam komunikasi nirkabel. Signal dapat diproses dalam saluran transmisi sebelum diterima oleh perangkat penerima. Selanjutnya, peran utama karakteristik listrik dalam saluran transmisi. Yang pertama, transmisi signal yang efisien. Karakteristik listrik yang tepat dalam saluran transmisi memastikan bahwa signal dapat ditransmisikan dengan efisien dari sumber ke penerima. Yang kedua, meminimalkan refleksi. Impedansi karakteristik yang sesuai dan pemanduan impedansi antara komponen elektronik dan saluran transmisi membantu menghindari refleksi signal. Refleksi dapat mengakibatkan signal yang dipantulkan kembali ke sumbernya, menyebabkan gangguan dan degradasi signal. Yang ketiga, penurunan tegangan yang terkendali. Karakteristik listrik seperti resistansi dalam saluran memengaruhi penurunan tegangan yang terjadi sepanjang saluran. Yang keempat, pengaturan waktu signal. Kapasitansi dan induktansi dalam saluran transmisi dapat memengaruhi waktu respon signal. Ini biasa digunakan untuk mengatur durasi signal atau menerapkan efek penundaan yang diperlukan dalam aplikasi tertentu. Yang kelima, filter signal. Karakteristik listrik seperti kapasitansi dan induktansi dapat digunakan dalam perancangan filter signal. Yang keenam, pengurangan gangguan EMI. Pemahaman karakteristik listrik dalam saluran transmisi membantu mengurangi resiko interferensi elektromagnetik atau EMI. Pengelolaan kapasitansi, induktansi, dan peredaman dapat membantu melindungi signal dari gangguan eksternal. Yang ketujuh, optimasi jarak transmisi. Karakteristik listrik juga memengaruhi jarak transmisi yang dapat dicapai dalam saluran transmisi. Semakin baik manajemen karakteristik listrik, semakin jauh jarak transmisi yang dapat diberikan tanpa kehilangan kualitas signal. Yang kedelapan, perlindungan terhadap lonjakan dan gangguan. Kapasitansi, induktansi, dan peredaman dalam saluran transmisi dapat memberikan perlindungan terhadap lonjakan tegangan arus yang bisa merusak peralatan. Yang kesembilan, menyimpan energi. Kapasitansi dalam saluran transmisi dapat digunakan untuk menyimpan energi listrik sementara. Yang kesepuluh, kontrol signal. Karakteristik listrik juga dapat digunakan untuk mengendalikan signal, misalnya dalam pengaturan elektronik dan pengolahan signal. Impedansi karakteristik. Impedansi karakteristik adalah suatu konsep penting dalam teori transmisi signal elektronik dan komunikasi. Ini mengacu pada impedansi listrik yang terlihat oleh sebuah saluran transmisi atau kabel saat signal elektronik melewatinya. Impedansi karakteristik adalah sifat khas dari saluran tersebut dan biasanya dinyatakan dalam ohm atau ohm. Impedansi karakteristik penting karena 1. Minimalkan refleksi.
Impedansi karakteristik yang tepat akan membantu mengurangi kemungkinan refleksi signal yang dapat terjadi ketika signal melewati perubahan impedansi di dalam saluran transmisi. Yang kedua, transfer daya maksimal. Dengan mengadaptasi sumber signal atau misalnya pemancar ke impedansi karakteristik saluran transmisi, Anda dapat mentransfer daya maksimum dari sumber ke beban, misalnya penerima. Yang ketiga, keakuratan transmisi. Impedansi karakteristik yang benar akan memastikan keakuratan transmisi signal. Ketidakcocokan impedansi dapat menghasilkan distorsi signal dan kesalahan dalam komunikasi. Selanjutnya, resistansi. Resistansi adalah sifat material atau komponen elektronik yang menghambat aliran arus listrik melalui resistansi. Resistansi itu dinyatakan dalam satuan Ohm dan menggambarkan sejauh mana sebuah material atau komponen menghambat aliran elektron. Semakin tinggi resistansi suatu material atau komponen, semakin besar hambatan terhadap aliran arus. Peran terhadap transmisi dalam saluran transmisi yaitu 1. Mengubah energi listrik menjadi panas. Ketika arus listrik mengalir melalui sebuah konduktor yang memiliki resistansi, sebagai energi listrik diubah menjadi panas karena gesekan elektron dalam material. Yang kedua, penurunan tegangan. Ketika arus listrik mengalir melalui saluran transmisi yang memiliki resistansi, akan ada penurunan tegangan sepanjang saluran tersebut. Ini disebabkan oleh hilangnya energi dalam bentuk panas akibat resistansi. Yang ketiga, batasan arus. Resistansi juga berperan dalam membatasi arus listrik yang dapat mengalir melalui sebuah komponen atau saluran. Induktansi. Induktansi adalah salah satu sifat dasar elektronika dan transmisi signal yang mengacu pada kemampuan suatu perangkat atau kumparan koil untuk menghasilkan medan magnet ketika aliran arus listrik mengalir melaluinya. Medan magnet yang dihasilkan ini dapat memengaruhi aliran listrik, aliran arus dalam kumparan atau perangkat lain yang berdekatan, dan ini dapat memengaruhi transmisi signal elektronik. Konsep penting yang terkait dengan induktansi dalam saluran transmisi yang pertama, induktansi sendiri. Induktansi sendiri merujuk pada kemampuan suatu perangkat atau kumparan untuk menghasilkan medan magnet sekitarnya ketika arus listrik mengalir melalui kumparan itu sendiri. Yang kedua, induktansi bersama. Induktansi bersama mengacu pada pengaruh medan magnet yang dihasilkan oleh satu kumparan terhadap kumparan lain yang berdekatan. Yang ketiga, efek induktansi. Efek induktansi adalah fenomena di mana induktansi dalam saluran transmisi dapat menghasilkan penundaan dalam respons signal, terutama ketika arus dalam saluran berubah dengan cepat. Yang keempat, peran dalam filter. Induktansi sering digunakan dalam filter signal untuk memblokir atau melewatkan signal dengan frekuensi tertentu. Kapasitansi. Kapasitansi adalah sifat elektris yang menggambarkan kemampuan suatu komponen atau sistem untuk menyimpan muatan listrik atau biasa disebut elektron ketika diberi tegangan. Kapasitansi diukur dalam satuan farad dan mengindikasikan seberapa besar kapasitas suatu sistem untuk menyimpan muatan pada konduktor tertentu dengan perubahan tegangan tertentu. Peran kapasitansi dalam saluran transmisi. Yang pertama, penyimpanan energi. Kapasitansi dalam saluran transmisi memungkinkan penyimpanan energi listrik dalam bentuk medan elektrostatik antara konduktor. Yang kedua, penyaringan. Kapasitansi dapat digunakan dalam rangkaian sebagai elemen penyaringan. Misalnya, kapasitor dapat digunakan untuk mengalirkan signal dengan frekuensi tertentu, sementara memblokir signal dengan frekuensi yang lebih tinggi atau rendah. Yang ketiga, penundaan signal. Kapasitansi dalam saluran transmisi dapat memengaruhi waktu respons signal. Saat signal melewati kapasitansi, terjadi penundaan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi atau mengosongkan kapasitor. Selanjutnya, daya redaman. Pengertian daya redaman yaitu pengurangan kekuatan atau intensitas signal saat signal tersebut melewati sebuah saluran transmisi atau medium transmisi. Daya redaman adalah fenomena yang sangat penting dalam komunikasi karena dapat memengaruhi kualitas dan jarak efektif transmisi signal. Faktor-faktor yang memengaruhi daya redaman, yang pertama panjang saluran transmisi, yang kedua frekuensi signal, yang ketiga tipe saluran transmisi.
Dispersi. Pengertian dispersi. Dispersi adalah fenomena di mana komponen frekuensi dari signal merambat pada kecepatan yang berbeda dalam saluran transmisi. Ini dapat mengakibatkan distorsi signal dan masalah dalam transmisi data. Dispersion adalah salah satu tantangan penting dalam perancangan sistem komunikasi dan transmisi data, terutama dalam transmisi jarak jauh dengan lebar pita tinggi. Jenis-jenis utama dispersi. A. Dispersi mode. B. Dispersi waktu, di mana dispersi mode terbagi atas dua, dispersion mode modus tunggal, yang kedua dispersion model modus banyak. Kemudian dispersi waktu terbagi atas dua, dispersion material dan dispersion intermodal. Kapasitas saluran. Kapasitas saluran atau channel capacity adalah ukuran maksimum data atau informasi yang dapat ditransmisikan atau dikirimkan melalui saluran transmisi dalam satu periode waktu tertentu. Kapasitas saluran diukur dalam bit per detik atau BPS atau Hertz, tergantung pada konteksnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas saluran, yang pertama lebar pita atau bandwidth. Lebar pita saluran adalah faktor utama mempengaruhi kapasitas saluran. Semakin lebar pita saluran, semakin banyak data yang dapat ditransmisikan. Yang kedua, signal ke noise ratio atau SNR. SNR mengukur perbandingan antara kekuatan signal yang diinginkan dengan kekuatan noise atau gangguan dalam saluran. Semakin tinggi SNR, semakin banyak data yang dapat ditransmisikan dengan tingkat kesalahan yang rendah. Yang ketiga, modulasi. Teknik modulasi yang digunakan untuk mengubah signal digital menjadi signal analog atau sebaliknya dan dapat mempengaruhi kapasitas saluran. Contoh soal yang pertama, sebuah saluran transmisi memiliki impedansi karakteristik atau ZO sebesar 50 ohm. Panjang saluran transmisi adalah 2 meter. Hitunglah nilai L atau induktansi dan C kapasitansi dari saluran transmisi tersebut. Berikut ini adalah pembahasannya dengan rumus L sama dengan ZO per frekuensi angular. Yang kedua, C sama dengan seper impedansi karakteristik saluran transmisi ohm, di mana L adalah induktansi per unit panjang, C adalah kapasitansi per unit panjang, ZO adalah impedansi karakteristik saluran transmisi. Untuk menghitung W, kita dapat menggunakan rumus 2Pi per V, di mana V adalah frekuensi dalam Hertz. Jadi kita perlu mengetahui frekuensi yang digunakan. Misalnya jika frekuensinya adalah 1 GHz, maka 2Pi kali 1 kali 10 pangkat 9 sama dengan 6,28 kali 10 pangkat 9 radius per second. Selanjutnya kita dapat menghitung L dan C. Dapat dilihat seperti yang ditampilkan pada slide ini. Selanjutnya soal yang kedua, sebuah saluran transmisi memiliki impedansi karakteristik sebesar 75 ohm. Panjang saluran transmisi adalah 3 meter. Frekuensi signal yang digunakan adalah 20 GHz. Dan hitunglah nilai R atau resistansi dan L induktansi dari saluran transmisi. Pembahasannya, kita dapat menggunakan rumus untuk menghitung R dan L. Tetapi kali ini kita telah diberikan frekuensi signal, maka rumus yang akan digunakan seperti yang ditampilkan pada slide ini. Pembahasan selanjutnya seperti berikut. Jadi nilai resistansi dari soal tersebut sekitar 5,04 dikali 10 pangkat minus 5 ohm, dan nilai induktansi per unit adalah sekitar 5,7 NHE per M. Kesimpulan dari materi saya yaitu yang pertama, impedansi karakteristik. Impedansi karakteristik adalah resistansi total, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif dari saluran transmisi pada frekuensi tertentu. Yang kedua, resistansi.
Resistansi adalah hambatan listrik dari saluran transmisi terhadap aliran arus listrik. Yang ketiga, induktansi. Induktansi adalah sifat saluran transmisi yang menghasilkan reaktansi induktif terhadap perubahan arus listrik dalam saluran. Yang keempat, kapasitansi. Kapasitansi adalah sifat saluran transmisi yang menghasilkan reaktansi kapasitif terhadap perubahan tegangan dalam saluran. Yang kelima, daya redaman. Daya redaman adalah pengurangan kekuatan signal saat melalui saluran transmisi. Yang keenam, dispersion. Dispersion adalah fenomena di mana komponen frekuensi dari signal merambat pada kecepatan yang berbeda dalam saluran transmisi. Yang ketujuh, kapasitas saluran. Kapasitas saluran adalah jumlah maksimum data yang dapat ditransmisikan melalui saluran transmisi dalam satu waktu. Itulah hasil presentasi dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore.